Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Afizatul Mu'amalah. Nah, khusus buat kalian nih teman-teman yang mungkin baru saja membeli tanah atau membeli properti atau mungkin mendapat warisan tanah. Nah, PR kalian selanjutnya adalah membalik nama sertifikat tanah tersebut. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar tanah tersebut menjadi sepenuhnya atas nama kalian. Untuk apa? Untuk menghindari sengketa atas tanah tersebut di kemudian hari. Kemudian gimana sih caranya membalik nama sertifikat tanah tersebut? Jadi ketika kita ingin membalik nama suatu sertifikat tanah agar menjadi atas nama kita, itu ada dua cara. Yang pertama adalah meminta bantuan pejabat pembuat akte tanah atau PPAT atau yang sering disebut sebagai notaris tanah. Dan yang kedua adalah mengurusnya sendiri dengan mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional di daerah kalian masing-masing. Nah, kita ke cara yang pertama nih, yakni meminta bantuan pejabat pembuat akte tanah. Nah, ketika kalian mempunyai sertifikat tanah baru, kemudian kalian ingin membalik nama sertifikat tersebut dengan meminta bantuan pejabat pembuat akte tanah, maka kalian harus menyerahkan sejumlah dokumen seperti berkas permohonan balik nama yang telah ditandatangani oleh pembeli, serta akte jual beli atau AJB dan PPAT. Selain itu adalah kartu tanda penduduk pembeli dan penjual. Berkas-berkas yang sudah saya sebutkan tadi, kamu harus menyertakan bukti surat setoran pajak penghasilan, bukti pelunasan surat setoran bea perolehan hak atas tanah bangunan, dan juga sertifikat tanah yang asli. Kemudian setelah kalian menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada notaris PPAT dan dirasa berkas-berkas kalian itu sudah lengkap, maka notaris PPAT akan segera memproses berkas-berkas kalian ke Badan Pertanahan Nasional. Setelah itu, kalian hanya tinggal menunggu sampai sertifikat tanah tersebut sudah dibalik nama menjadi nama kalian. Selanjutnya, cara yang kedua, yakni kita datang sendiri ke kantor Badan Pertanahan Nasional. Nah, ketika kalian ingin mengurus balik nama sertifikat tanah itu sendiri, maka kalian harus mengumpulkan berkas-berkas yang sama seperti yang tadi, seperti yang sudah saya sebutkan, berkas-berkas yang harus diserahkan kepada pihak PPAT. Namun ada sejumlah tambahan seperti surat pengantar dari PPAT. Perlu juga kalian membawa surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, kemudian izin peralihan hak jika tanah itu merupakan tanah negara atau rumah susun, serta surat pernyataan calon penerima hak tersebut. Kemudian, ketika kalian sudah menyiapkan berkas-berkas tersebut dan dirasa berkas-berkas tersebut sudah lengkap, yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah membawanya ke kantor Badan Pertanahan Nasional di daerah kalian masing-masing. Di sana, pihak yang berwenang akan menerbitkan bukti penerimaan permohonan balik nama. Setelah itu, Badan Pertanahan Nasional akan menghapus nama pemegang hak yang lama dan mengubahnya dengan nama pemegang hak yang baru di buku tanah dan juga sertifikat tanah. Proses pengurusan balik nama sertifikat tanah di BPN biasanya hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 hari. Hanya saja sertifikat baru bisa keluar setelah 5 hari berikutnya. Nah, aku kasih tambahan nih khusus buat kalian. Jadi untuk mempermudah proses kita dalam membalik nama sertifikat tanah yang baru kita miliki, kita harus memperhatikan 5 hal penting berikut. Yang pertama, pastikan letak dan luas tanah yang baru kalian miliki. Sebelum kalian melakukan balik nama atas sertifikat tanah yang baru kalian miliki,
Kalian harus mengetahui kondisi fisik tanah tersebut dengan jelas, karena ini merupakan kepastian objektif yang bisa menunjukkan batas kepemilikan tanah. Kelebihannya untuk mengetahui tentang letak dan luas tanah ini adalah agar tanah tidak tumpang tindih dengan tanah milik orang lain. Ketika kalian mengetahui ukuran pasti dari tanah dan dicek langsung oleh juru ukur dari Badan Pertanahan Nasional, maka Anda bisa melanjutkan proses balik nama itu dengan jelas. Yang kedua, status kepemilikan tanah. Ada baiknya kalian mencari tahu terlebih dahulu soal status atau dasar hukum atas kepemilikan tanah yang baru kalian miliki tersebut. Entah itu hasil dari jual beli, atau warisan, barter, atau bahkan hibah. Kelebihannya adalah ketika kalian sudah mengetahui asal-usul dari tanah yang baru saja kalian miliki, itu akan menghindari dari persengketaan yang mungkin bisa merugikan kalian di kemudian hari. Karena ketika kalian tidak mengetahui asal-usul dari tanah kalian, ditakutkan ternyata tanah kalian itu adalah hasil sertifikat curian atau mungkin hasil dari persengketaan yang belum usai. Nah, jadi kan nanti kalian sendiri atau kita sendiri yang bakal repot. Meskipun umumnya catatan tersebut akan dicantumkan di dalam sertifikat tanah, termasuk dalam riwayat kepemilikan tanah. Yang ketiga, yakni menyiapkan persyaratan yang lengkap. Mengutip dari laman resmi BPN, persyaratan untuk membalik nama sertifikat tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya di atas materai. Kemudian yang kedua adalah surat kuasa apabila dikuasakan. Yang ketiga, fotokopi identitas pemohon atau pemegang dan penerima hak yang di dalamnya adalah KTP dan kartu keluarga, serta kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket BPN. Yang keempat adalah sertifikat asli. Kemudian yang kelima, untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan pengadilan, atau yang tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan, diketahui kepala desa atau lurah dan camat setempat. Yang keempat, prosedur balik nama. Untuk mempermudah proses kita dalam balik nama sertifikat tanah yang baru, maka kita harus mengetahui bagaimana prosedur balik nama tersebut. Biasanya paling lambat dibutuhkan waktu sekitar 7 hari kerja untuk sertifikat baru itu selesai. Prosedurnya pun cukup mudah, bisa disimak di gambar berikut. Yang kelima, mengetahui biaya normal. Biaya pendaftaran untuk layanan ini adalah sekitar Rp50.000. Sementara biaya yang harus dikeluarkan untuk proses balik nama tergantung pada nilai tanahnya atau nilai jual objek pajak. Nah, itu tadi adalah beberapa cara dan beberapa hal penting terkait proses balik nama sertifikat tanah. Masing-masing cara pasti memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Jadi, pilihlah cara yang cocok untuk kalian, yang tidak menyulitkan kalian dan bisa memudahkan kalian. Demikian dari saya, semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.